Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Jantono. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas prediksi matematika IPA UTUL UGM ya. Semoga yang mau tes UTUL UGM tahun ini 2025 bisa diterima ya. Amin. Oke, langsung aja untuk nomor 1. Di sini ada soal pertidaksamaan. Tapi pertidaksamaannya ini bentuk eksponen ya. Pertidaksamaan bentuk eksponen. Nah, langkah pertama kalian harus memisalkan terlebih dahulu ya. Ini saya agak pelan-pelan biar kalian paham ya, model-model pertidaksamaan eksponen ya. Nah, ini kan soalnya itu bisa diubah jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 3, boleh ya, plus 3 pangkat X min 36 per yang 9 itu usahakan jadi 3 juga biar nanti pemisalannya sama ya. 9 pangkat X itu kan boleh dirubah jadi 3 pangkat X dipangkatin 2 ya, atau 3 pangkat 2 dipangkatin X juga sama ya. Kenapa saya jadikan 3 pangkat X dipangkatin 2 lagi? Biar nanti kelihatan yang dimisalkan adalah 3 pangkat X ya. Ini 9-nya boleh tulis tetap kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kalau kita misalkan, misal pakai A aja ya. A itu adalah 3 pangkat X, maka soalnya akan berubah jadi ini 27 kali 3 pangkat X berarti 27A ditambah A min 36 per yang ini A kuadrat min 9. Nah, karena pertidaksamaan nggak boleh kali silang ya, 3-nya pindah ruas kiri jadi min 3. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, disamain jadi A pangkat 2 min 9 ya. Berarti di sini ada 28A min 36, kemudian min 3-nya jadi min 3A kuadrat, kemudian jadi plus 27 begitu ya. Oke, kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kita rapikan jadinya min 3A kuadrat plus 28A min 9 per, nah ini A kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari akar-akarnya ya. Sebelumnya kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita faktorkan yang atas itu kalau difaktorin jadinya ini ada min 3A sama A gitu ya, per yang bawah jelas A plus 3 sama A min 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, yang atas berarti ini muncul plus 1, yang ini min 9 ya. Kalau dikali-kalikan kan sama kayak yang atasnya. Oke, kalau kita sudah tahu faktor-faktornya, berarti akar-akarnya itu yang muncul, A-nya itu menghasilkan apa di sini? A-nya berapa aja? A-nya dari yang atas itu menghasilkan sepertiga, kemudian 9, kemudian min 3, kemudian 3 gitu ya. Oke, setelah dibuat seperti ini tinggal kita buat garis bilangan teman-teman ya. Garis bilangan untuk menentukan positif negatifnya ya. Kita tulis di situ ada 4 bilangan. Yang terkecil adalah min 3, sepertiga, kemudian 3 sama 9 ya. Nah, kita lihat karena di sini soalnya adalah kurang dari sama dengan, maka pembilangnya ini harus tertutup ya, ini lingkarannya ya. Berarti kan yang sepertiga sama 9 ini harus tertutup. Kenapa yang bawah nggak tertutup? Karena ini penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi meskipun soalnya ada sama dengannya, ini tetap terbuka, jadi nggak boleh sama dengan 0. Oke, kalau kita cek positif negatifnya,
Misalnya ambil antara min 3 sama sepertiga, itu kan ada angka 0 ya. 0 kita substitusi ke sini, berarti ini positif, negatif, negatif, positif. Berarti hasilnya adalah positif ya. Nanti kalau kalian cek semua, ini ketemunya plus min semua ya. Oke. Nah, untuk menentukan manakah daerah penyelesaiannya, kita lihat soalnya ya. Karena soalnya di sini kurang dari sama dengan 0, maka yang dipilih yang negatif. Berarti ini, kemudian ini, sama ini ya. Jadi kalau kita arsir seperti ini. Oke, selanjutnya berarti di sini kita dapatkan A itu kurang dari min 3, kemudian di sini ada A antara sepertiga sampai 3, kemudian A-nya lebih dari sama dengan 9 gitu ya. Nah, yang kita cari sebenarnya kan X-nya ya teman-teman ya. X-nya di sini batasannya yang mana? Karena A tadi adalah 3 pangkat X, kita kembalikan lagi ke asalnya ya. Kalau kita kembalikan lagi ke asalnya, ini kan 3 pangkat X kurang dari min 3, 3 pangkat X antara sepertiga sampai 3, ini 3 pangkat X lebih dari 9. Nah, ingat di sini 3 pangkat X yang hasilnya min 3 kan nggak ada ya, berarti ini tidak memenuhi teman-teman ya. Ini tidak memenuhi, jadi yang kita lihat hanya ini. Sehingga hasil akhirnya ini kalau dijadikan pangkat, itu kan X-nya antara min 1 sampai 1. Yang ini X-nya lebih dari sama dengan 9, itu kan 3 pangkat 2 ya. Oke, jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya, sesuai dengan nih ya, sesuai dengan yang ada di soal. Sehingga pertanyaannya di situ kan A plus 2 B plus C. A plus 2 B plus C itu sama dengan min 1 plus 2 kali 1 2 ditambah C nya juga 2, sehingga jawabannya 3. Maka jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0 jika garis melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah titik-titik. Baik, kalau ada soal semacam ini teman-teman, kalian harus bisa bayangin ya. Kalau nggak bisa bayangin, berarti harus di sketsa dulu, digambar ya. Jadi kalau coba saya gambar ilustrasinya mungkin seperti ini. Oke, mungkin ilustrasi gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada garis yang menyinggung di titik 3,0 dan garis tersebut juga melalui 0,3. Lingkarannya melalui 3,0 dan 9,0. Nah, otomatis di sini kita tahu ya. Nah, ini pasti di tengah-tengah 3 dan 9. Berarti di sini 6 ya. Sehingga kita tahu A-nya itu adalah 6 ya. Nah, terus nyari B-nya bagaimana teman-teman? Nah, nyari B-nya ini kalau saya tarik ke sini. Nah, ini kan jari-jari ya. Betul ya, ini jari-jari dan dia tegak lurus dengan garis singgung. Nah, kita bisa nyari A, B nya itu dengan menggunakan gradien ya. Untuk gradiennya garis singgung, gradien itu kan kemiringan ya. Kemiringan itu selisih Y dibagi dengan selisih X. Berarti di sini bisa kita tulis 3 min 0 per 0 min 3, berarti gradiennya min 1. Karena tegak lurus dengan jari-jari, berarti gradiennya jari-jari. Kalau kita cari M nya jari-jari itu berarti
atau saya tulis di sebelah sini aja ya. Nah, M-nya jari-jari itu kan diperoleh dengan cara ini ya, B min 0 dikurangi per A min 3 gitu ya. Oke, sama dengan B per A nya tadi sudah pasti 6 min 3 berarti 6 B per 3. Nah, karena tadi tegak lurus antara garis singgung dan garis gradiennya jari-jari, maka ketika dikali harus min 1 ya. Di sini min 1, MR nya tadi B per 3 sama dengan min 1, berarti B nya 3. Oke, sehingga ketika kita sudah tahu B nya itu 3, A nya itu pasti 6, maka pertanyaannya bisa kita jawab. Oke, sehingga pertanyaannya di situ kan A kuadrat min B kuadrat ya. A nya adalah 6, B nya adalah 3, sehingga 36 dikurangi 9 itu adalah 27, sehingga jawabannya yang C. Oke, baik, selanjutnya untuk nomor 3 di sini diberikan 4 matriks ABCD berukuran 2x2 dengan A ditambah C kali B transpos sama dengan C kali D. Jika A mempunyai inverse, kemudian diketahui determinan D transpos dikurangi B sama dengan M dan determinan C nya sama dengan N, maka determinan 2 kali A inverse adalah titik-titik. Baik teman-teman, jadi di sini kita hanya bisa menggunakan sifat-sifat determinan ya, karena tidak diberitahu sama sekali matriksnya seperti apa, cuma berukuran 2x2 ya. Jadi kalau kita misalin matriksnya satu persatu itu nggak bakalan selesai karena lama ya. Jadi tinggal kita pakai sifat-sifatnya aja ya. Oke, tinggal kita jabarin yang pertama. Di situ kan ada A plus C kali B transpos sama dengan C kali D. Tujuan kita ingat, kita nyari determinan A ya. Karena di sini pertanyaan determinan 2 kali A inverse. Jadi kalau ini kita jabarin biar muncul A aja, berarti ini pindah ruas ya. Berarti jadinya adalah CD dikurang C kali B transpos. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi difaktorin C kali D min B transpos. Nah, kenapa kita pecah? Karena di sini yang diketahui nanti adalah nih determinan D transpos min B sama dengan M. Nah, biar muncul inverse, ini bisa kita determinankan kedua ruas ya teman-teman ya. Kalau kita determinankan kedua ruas, maka secara sifat determinan ini tetap determinan A ini perkalian itu dipecah sendiri-sendiri, determinan C kali determinan D min B transpos. Nah, di sini berarti determinan A-nya, determinan C itu diketahui N ya. Di soal determinan C-nya diketahui N. Nah, yang ini determinan D min B transpos itu nilainya sama kayak ini ya teman-teman ya. Nah, ini perlu dicatat bahwa ketika ada determinan D min B transpos itu nilainya sama kayak determinan B transpos min D. Nah, kalau nggak percaya nanti bisa dibuktikan ya. Buat aja angka bebas matriksnya, kemudian cari itu. Sehingga di sini N tinggal dikali M. Nah, kita punya determinan A-nya itu N kali M. Nah, sekarang pertanyaannya adalah determinan 2 kali A inverse. Nah, secara sifat lagi, kalau ada determinan suatu konstanta dikalikan matriks yang ordonya N kali N, ini cara cepatnya adalah K-nya keluar, konstanta, pangkatin N kali determinan A. Kemudian kalau ada determinan A inverse, ini kalian nggak perlu cari A inverse karena juga tidak diketahui,
maka sifatnya adalah sama dengan jadi seper determinan A aja. Nah, ini kalian hafalin ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita hitung di sini. Berarti kan 2-nya pangkat 2 kali determinan A inverse. Berarti di sini 4 kali seper determinan A. Nah, determinannya A-nya sudah kita cari tadi, N kali M atau M kali N. Nah, inilah jawabannya ya. Maka jawabannya yang A. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4 ini, di sini ada persamaan logaritma ya. Jadi kalau tadi awal kita sudah belajar pertidaksamaan eksponen, sekarang logaritma, persamaan logaritma. Oke, di sini jika ada 2 log X dikurung pangkat 2 dikurang 2 log Y dikurung pangkat 2 sama dengan 2 log 152. Kemudian ada juga persamaan 2 log X pangkat 2 dikurang 2 log Y pangkat 2 sama dengan 2 log 16. Maka nilai dari 2 log X pangkat 6 dikali Y pangkat min 2 adalah titik-titik. Nah, maka tugas kita kan nyari X sama Y-nya ya. Nah, kalau ada seperti ini biasanya sama ke eksponen, dimisalin dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan 2 log X itu adalah A besar, kemudian 2 log Y-nya itu adalah B besar, maka kita peroleh dari persamaan yang pertama ini itu kan menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 2 log 256. Nah, kita tahu 256 itu adalah 2 pangkat berapa teman-teman? Ya, 2 pangkat 8 ya. Sehingga ini kita punya A kuadrat min B kuadrat sama dengan 8 ya. Sifat log saya kira sudah tahu ya, 2 log 2 pangkat 8 itu adalah 8. Kemudian dari persamaan yang kedua, yang ini kita dapatkan, nah ini 2-nya boleh ke depan ya, sesuai sifat logaritma. Berarti jadi 2A min 2B sama dengan 2 log 16 itu 2 pangkat 4, berarti hasilnya 4, sehingga A min B sama dengan 2. Nah, kita punya ini. Nah, ingat A kuadrat min B kuadrat itu kan bisa diubah jadi A min B A plus B sama dengan 8. Yang ini tadi A min B nya itu kan 2 ya, kali A plus B sama dengan 8, sehingga A plus B nya itu 4. Nah, kalau ditambah 4, kalau dikurangi 2, kira-kira berapa sama berapa? 3 sama 1 ya. Kalau pakai logika langsung juga bisa 3 sama 1 atau eliminasi gitu ya. Jadi ini sama ini kalau dieliminasi itu ketemu A nya adalah 3, B nya adalah 1. Oke, kita balik lagi ke asalnya. Asalnya A itu kan 2 log X ya tadi ya. 2 log X sama dengan 3, berarti X sama dengan 2 pangkat 3 atau 8. Kemudian yang B itu adalah 2 log Y sama dengan 1, berarti Y nya 2 pangkat 1 itu 2. Sehingga di sini pertanyaannya adalah 2 log X pangkat 6 ini bisa dipisah, dikali, jadi ditambah ya, 2 log Y pangkat min 2. Nah, ini 6 nya ke depan kali 2 log X, ini saya tulis pelan-pelan ya, ini min 2 kali 2 log Y, sehingga ini 6 kali 2 log X itu adalah tadi sebenarnya sudah 3, 2 kali 2 log Y nya tadi adalah 1, sehingga 18 kurangi 2 16, sehingga jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 5 di sini ada soal tentang limit ya. Jika P lebih dari 0 dan limit X mendekati P
Fungsinya adalah X pangkat 3 plus BX kuadrat plus QX per X min P sama dengan 12. Pertanyaannya adalah nilai dari P min Q. Oke ya. Jadi yang perlu kalian ingat teman-teman semua, ngerjain limit itu cara wajibnya yang pertama adalah pakai substitusi ya. Substitusi langsung batasannya. Nah, batasan itu maksudnya ini ya, mendekati P itu disubstitusi. Kemudian yang kedua adalah pakai cara turunan. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini nggak ada hasilnya, berarti ketika substitusi hasilnya 0/0 itu kan nggak boleh. Maka harus pakai cara lain, pemfaktoran atau merasionalkan, tapi paling cepat adalah pakai turunan ya. Meskipun bentuk akar atau trigono pun juga bisa pakai turunan. Tapi karena di sini ada hasilnya, maka ini biasanya dipakai dua-duanya teman-teman ya. Substitusi dan turunan. Oke, langsung aja. Yang pertama kita substitusi X-nya diganti P. Gitu ya. Ketika X-nya diganti P, maka muncul P pangkat 3 plus P kali P kuadrat plus Q kali P. Yang bawah jelas P dikurangi P 0 sama dengan 12. Nah, ini ketika dikali silang, 0 kali silang dengan 12 itu kan tetap 0 ya. Maka di sini muncul P pangkat 3 tambah P pangkat 3 adalah 2 P pangkat 3 plus PQ sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Kalau kita faktorin P nya keluar, ini jadi 2P kuadrat plus Q sama dengan 0. Maka P nya 0 atau di sini 2P kuadrat sama dengan min Q. Oke. Karena P nya harus lebih dari 0 teman-teman, berarti yang ini nggak mungkin ya. P sama dengan 0 ini tidak mungkin. Sehingga yang kita pakai nanti adalah 2P kuadrat sama dengan min Q. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang kedua juga, turunan. Maka yang atas atau pembilang diturunin, penyebut juga diturunin. Sehingga jadinya 3X pangkat 2 plus 2PX plus Q per turunannya X adalah 1 min P 0 sama dengan 12. Nah, X nya kita substitusi lagi dengan P, sehingga jadi 3P kuadrat plus 2P kali P plus Q sama dengan 12. Berarti di sini 5P kuadrat plus Q sama dengan 12. Nah, kita substitusi ini aja ya. Ini substitusi ke situ. Sehingga Q-nya diganti min 2P gitu ya. Oke, berarti 5P kuadrat min 2P kuadrat sama dengan 12. 3P kuadrat 12, P kuadratnya adalah 4. Sehingga P-nya itu adalah plus minus 2 harusnya ya. Karena ingat lagi P-nya harus positif, maka kita pilih P-nya pasti 2. Oke, kalau P-nya 2, maka Q-nya berapa teman-teman? Kita substitusi ke sini ya. Oke, ketika P-nya 2, berarti kan Q-nya itu min 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan min 8. Oke, P-nya sudah tahu 2, Q-nya sudah tahu 8. Pertanyaannya adalah P min Q. P-nya 2 dikurangi min 8. Hasilnya 10. Gampang ya teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya bahas untuk prediksi matematika IPA UTUL UGM 2025 ini. Semoga kalian lancar nanti tes UTULnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.